إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas Ananda Ahmad Taqiyuddin atas tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat melancarkan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia ICES 2021 kepada Ustadz Afi. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Bahlis selaku Kepala Panitia Al-Basirah. Yang kami hormati rekan-rekan panitia Lomba ICES 2 2021 serta yang kami hormati Bapak Ibu pembina lomba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa meeting. Salawatan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa mengucap salawat kepada beliau kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta technical meeting yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk menghadiri technical meeting pada pagi hari ini.
Yang selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan terkait lomba IJES 2 ini. Yang pertama terkait untuk jumlah peserta hingga saat ini dan sudah kami tutup untuk pendaftarannya. Hingga terakhir saat ini jumlah peserta diikuti oleh sekitar 51 lembaga SD maupun MI dan juga SMP ataupun MTS dan diikuti oleh sebanyak 228 peserta. Selanjutnya acara pembukaan lomba IJES 2 tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021. Nah, di sini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua, wajib seluruh peserta satu sekolah minimal 1 Zoom ya, untuk menghadiri acara pembukaan lomba, baik secara online maupun offline. Khusus bagi peserta lomba cerdas cermat, maka wajib menghadiri upacara pembukaan ini secara offline pada tanggal 22 November nanti, yang akan dimulai pukul 08.30 atau setengah 9. Oke, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu yang mengikuti lomba cerdas cermat maupun yang lain untuk bisa menghadiri acara pembukaan nanti. Kemudian yang selanjutnya, pengumpulan video lomba link akan kami sampaikan nanti setelah Zoom. Pengumpulannya dimulai tanggal 16 November sampai tanggal 22 November pukul 24.00. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu semua. Jadi nanti setelah tanggal 22 November pukul 12.00 maka kami menerima pengumpulan video. Atau jika terjadi masalah kepada Bapak Ibu semua, nanti bisa konfirmasi kepada kontak person kami. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pengumuman pemenang lomba akan kami umumkan pada tanggal 28 November 2021. Insya Allah kami umumkan melalui grup WA. Jadi nanti akan kami share melalui grup WA. Dan kemudian pada tanggal 29 Novembernya akan diadakan penyerahan hadiah. Jadi nanti kami mohon kepada yang menerima atau yang menjadi pemenang nanti bisa hadir langsung ke sekolah kami untuk menerima hadiah. Penerima ini yang wajib hadir adalah peserta. Otomatis jika pesertanya hadir maka dengan pembina juga harus untuk mendampingi putra-putrinya. Dan kemudian untuk peserta cerdas cermat yang hadir ke sekolah kami maksudnya harus memakai seragam sekolah. Jadi kesini nanti biar enggak seperti orang jalan-jalan gitu. Jadi harus memakai seragam sekolahnya masing-masing. Dan juga untuk pendamping berpakaian rapi dan bersepatu. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan mohon maaf apabila pada saat membuat acara ini masih banyak kekurangannya. Kritik dan saran dari panjenengan semua ini sangat kami butuhkan. Jadi nanti ketika technical meeting, mohon kritik dan sarannya yang membangun dari Bapak Ibu semua. Semua yang terakhir, mudah-mudahan agenda hari ini dan juga
nanti pas hari H tanggal 22 November bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas Ustadz Alfi atas sambutannya. Selanjutnya mari kita masuki acara yaitu Technical Meeting ICES 2021 yang akan disampaikan oleh panitia lomba ICES. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Ceket itu ya. Ceket itu. Apa deh? Jadi apa? Kayak Kalau di situ nanti, kalau di situ. Apakah sudah dimulai, Bapak? Mohon maaf konfirmasi sebelumnya. Suara belum terdengar, Bapak.
Belum terdengar Bapak suaranya. Halo, sudah terdengar semuanya Bapak Ibu? Halo? Oke. Baik, langsung saja saya sampaikan untuk juknis ICIS 2 2021. Mohon bisa dilihat slide-nya. Allah bisa. Sudah nggih? Oke, namun sudah terlihat. Oke, yang pertama tentang tata tertib lomba. Yang pertama, peserta lomba merupakan siswa yang masih aktif dari instansi terkait. Ini sudah jelas, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah bisa memahami. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian muslim atau muslimat. Nah, ini ketentuan yang mungkin bisa diupayakan oleh Bapak Ibu pendamping sekalian untuk anak-anak. Untuk yang online ya. Kemudian yang ketiga, peserta yang sudah terdaftar akan mendapatkan ID card yang akan dikirim secara online ya. Kemudian peserta yang tampil wajib menggunakan ID card yang telah dikirim oleh panitia. Jangan dilupakan ya Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ID card-nya kepada anak-anaknya nanti saat melakukan lomba. Peserta lomba tartil, azan, MTQ, dan bildajel akan dinyatakan gugur apabila tidak mengirim video sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kan waktunya sudah ditentukan, terakhir kapan, jam sekian itu sudah ditentukan. Nah, jika tidak mengumpulkan video sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis panitia akan menyatakan gugur dari pelombakan. Kemudian semua video yang telah dikirim menjadi hak milik panitia sepenuhnya. Kemudian yang selanjutnya, khusus lomba cerdas cermat, peserta lomba hadir di tempat 30 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi kehadiran. Karena kita cerdas cermat ini penyelenggaraannya secara offline ya, maka kami menghimbau 30 menit sebelum acara dimulai, Bapak Ibu beserta anak-anaknya sudah ada di tempat. Kemudian selanjutnya, keputusan juri tidak dapat diganggu. Kemudian selanjutnya Tidak dibuka, pertanyaan jawab dulu. Kemudian untuk lomba MTQ. Yang pertama, peserta perorangan putra atau putri. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk tampil selama 7 menit dengan toleransi 20 detik. Jadi masih ada toleransinya 20 detik untuk videonya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian adanya pengurangan nilai bagi peserta yang tampil melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kami tidak langsung mendiskualifikasi peserta yang durasinya melebihi dari ketentuan itu, akan tetapi kami mengurangi nilainya. Kemudian yang keempat, makro yang dibaca oleh peserta tidak ditentukan atau bebas ini. Kemudian video berukuran minimal 480 dengan format nama file, nama jenis lomba,
nama lembaga. Contohnya di sini ada namanya Budi, kemudian lombanya apa? MTQ, kemudian lembaganya SMP Ikhtiar Basna misalkan. Penamaan ya, penamaan filenya. Kemudian selanjutnya kriteria pencurian untuk lombanya. Yang dinilai itu ada tajwid, fasohah dan adab, beserta irama dan suara. Nah, untuk tajwidnya ini meliputi makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, serta ahkamul mad wal qasr. Kemudian yang untuk fasohah dan adabnya itu ada meliputi al-qaf, al-ibtidah, kemudian mura'atul kalimah wal harokah, kemudian mura'atul kalimah wal ayah, kemudian ada adabut tilawah. Itu untuk fasohah dan adabnya. Kemudian ada irama dan suaranya yang dinilai meliputi suara, irama dan variasi, keutuhan dan tempo lagu, serta pengaturan nafasnya. Itu juga masuk kepada kriteria jurinya. Nah, di sini ada profil juri. Lagi laptop kita kafe. Juri ada beliau Muhammad Irham SPDI, juga ada Zainul Huda. Ini profil dari juri MTQ. Data pribadinya mungkin sudah tercantum ya, nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan pendidikannya perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kami menampilkan para juri yang terintegritas bisa mungkin dari kami. Ada kemampuan dari juri-jurinya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Prestasinya, juri yang pertama ada prestasi juara 1 lomba MTQ 2003. Kemudian juara 1 MTQ SMP se-Kabupaten Malang itu tahun 2005. 2006 meraih juara 1 Tartil Quran SMP. 2007 juara 1 lagi MTQ Remaja Kabupaten Lumajang, sampai puncaknya di tahun 2013 meraih juara 1 Syahril Quran MTQ se-Jawa Timur ke-25 di Surabaya. Kemudian untuk juri kedua, prestasinya juara 2 MTQ Kabupaten Malang pada tahun 2014. Pada tahun 2017 juara 2 MTQ Remaja Kabupaten Malang. Kemudian puncaknya di tahun 2020 juara 3 MTQ golongan Qiraah Sab'ah Kabupaten Gresik tahun 2020. Lanjut ya Bapak Ibu, petunjuk teknis untuk lomba tartil. Yang pertama, peserta perorangan putra maupun putri. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk tampil selama 7 menit dengan toleransi 20 detik. Nah, masih ada toleransinya 20 detik. Kemudian adanya pengurangan nilai bagi peserta yang tampil melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengumpulan videonya sama seperti tadi, berukuran minimal 480 dengan format filenya, format nama filenya seperti tadi sama. Contohnya Budi, lombanya apa, kemudian lembaganya, nama lembaganya apa gitu. Kemudian makroknya, makrok pilihan surah Al-Qiyamah, surah Al-Muzammil, atau surah Nuh untuk yang SD atau MI. Kemudian untuk yang SMP atau MTS atau sederajat, pilihan makronya ada surah Al-Hajj, surah Az-Zumar, atau surah Toha. Diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicatat atau di screen.
Nah, kemudian seterusnya kriteria penilaiannya ada lagu atau irama, ada penilaian tajwid, beserta penilaian fasohah atau makhrajnya. Kemudian di sini ada profil juri untuk lomba tartil. Ada beliau Muhammad Munif, lahir di Malang 19 Desember 93. Pendidikannya, pendidikan formalnya SDN negeri, MTSN negeri, SMA negeri, kemudian Universitas Raden Rahmat, kemudian Universitas Raden Rahmat sekarang ya, sampai sekarang ya, S2-nya, gelar S2-nya masih di Universitas Raden Rahmat. Kemudian non formalnya ada di pesantren, beliau juga pernah mengenyam di pesantren Suratul Fuqaha Gondang Legi. Kemudian 2009-2012 ada di Ma'had Ibadur Rahman Turen. Kemudian 2012 sampai 2014 di Ma'had Tahfidzul Furqan. Kemudian kemampuan juga tercantum di situ. Ini yang juri 1 ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang juri 2, mohon maaf karena belum mengirim kurikulum vitanya, tapi insya Allah beliau sudah mumpuni di bidangnya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk petunjuk teknis azan, yang pertama peserta perorangan putra. Jadi putri nggak boleh ikut ya Bapak Ibu sekalian untuk lomba azan ini. Kemudian yang kedua mengenakan pakaian muslim. Yang ketiga waktu yang diberikan untuk tampil selama 5 menit dengan toleransi 20 detik. Nah, berbeda dari lomba-lomba sebelumnya seperti tartil dan MTQ, waktu azan hanya diberikan durasi 5 menit serta toleransi 20 detik. Kemudian yang keempat adanya pengurangan nilai bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, azan yang dikumandangkan adalah selain azan subuh. Yang selanjutnya, nada lagu azan yang digunakan bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba. Jadi kami memberikan kelonggaran untuk nada. Silakan anak-anaknya nanti bisa dipilihkan lagu yang bebas sesuai keinginan anaknya. Kemudian selanjutnya selain selesai azan diakhiri dengan doa sesudah azan. Doa sesudah azan ini juga masuk ke kriteria penilaian nantinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumpulan videonya juga sama seperti tadi. Ukuran minimal 480, kemudian format nama filenya, jenis nama, jenis lomba, dan nama lembaga. Kemudian aspek penilaian untuk lomba azan. Yang pertama, makhraj dan tajwid. Nah, penilaiannya ada batas maksimal dan minimalnya ya Bapak Ibu sekalian, diperhatikan di slide-nya. Kemudian aspek penilaian yang kedua ada irama dan suara. Aspek penilaian yang ketiga ada adab, kerapian, dan pembacaan doa setelah azan. Kemudian nanti dari 3 kriteria nilai itu akan dijumlah. Nah, diperhatikan maksimal penilaiannya dan minimal penilaian untuk lomba azan ini. Nah, untuk profil juri lomba azan. Juri yang pertama beliau Fahrul Razi Yakub MPD, lahir Sampang 31 Desember 76, sekarang beralamatkan di Penjalinan Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang.
Harusnya beliau sudah menikah ya. Kemudian juri yang kedua, beliau Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah lahir Malang 10 Februari 2001. Sekarang beliau masih berumur 20 tahun, masih muda. Tapi statusnya sudah kawin, Pak Ibu sekalian. Kemudian pekerjaannya guru. Nah, itu juri dari lomba azan. Ada juri yang pertama Pak Rozi Yakub, kemudian Muhammad Abdillah. Nah, juri satu itu pendidikannya sampai S2, pendidikan agama Islam di Unira. Kemudian juri yang kedua, prestasinya itu juara 3 lomba tatil Al-Quran tingkat daerah. Jadi sudah dalam bidang nada, bidang suara ini kira-kira sudah mumpuni di bidangnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya membacakan petunjuk teknis untuk bidakil. Yang pertama, peserta perorangan putra maupun putri. 2, mengenakan pakaian muslim serta muslimah. Yang ketiga, waktu yang diberikan untuk tampil selama 7 menit dengan toleransi 20 detik. Dan yang keempat, waktu toleransi berakhir adanya pengurangan nilai bagi peserta yang melebihi waktu yang telah dibutuhkan. Kemudian video berukuran minimal, nah ini berbeda, agak sedikit berbeda. Ukurannya 720. Dengan formatnya sama seperti lomba yang lain. Nama jenis lombanya, kemudian nama lembaganya. Kemudian kategori SD atau MI menggunakan bahasa Indonesia dan kategori SMP atau MTS menggunakan bahasa. Nah, sekarang materi lombanya. Materi lombanya dan pilihan tema. Pilihan tema itu kami memberikan pilihan. Yang pertama ada birrul walidain. Yang kedua temanya pendidikan. Yang ketiga ada tema nasionalisme. Dan yang terakhir ada tema kesehatan. Yang kedua, saat tampil tanpa membawa naskah atau teks. Yang ketiga, pada saat tampil minimal 1 ayat atau 1 hadis yang dijadikan bahan rujukan untuk disampaikan. Kemudian kriteria penilaiannya. Kemudian materi ceramah, alur cerita dan penguasaan materi. Ini kriteria penilaian yang pertama. Yang kedua, kebahasaan. Nah, kebahasaannya itu meliputi artikulasi, intonasi, dan diksi. Itu yang akan jadi penilaian nantinya dalam lomba bidakil ini. Kemudian penilaian yang ketiga, penampilan. Nah, penampilan ini meliputi keberanian atau pedean ya. Pedenya pede atau juga dinilai nanti. Semangat, volume suaranya, ekspresi dan gesturnya. Itu yang menjadi bahan penilaian untuk juri lomba bidakil. Nah, di sini ada profil juri. Juri 1 ada beliau Ustadz Sahuri, LCMA. Lahir Lamongan. Alamat sekarang Perumahan Bumi Mondoroko Raya, Singosari, Malang. Kemudian riwayat pendidikannya tentunya banyak sekali kan. Pendidikan yang bagus. Kemudian juri 2 ada Ustadz Nafis Marzuki. Alamatnya Jalan Anggur nomor 2B RT 3 RW 8 Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Malang.
Pendidikannya, beliau alumni Fakultas Syariah Libya Jakarta ya. Aktivitasnya guru dan pengasuh pesantren Alam Geraha Tahfidz Batu. Kemudian saya akan membacakan untuk petunjuk teknis cerdas cermat. Peserta berjumlah 3 siswa baik putri dalam satu tim. Yang pertama mengenakan pakaian muslim atau muslimah. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal 60 menit dengan toleransi 5 menit. Kemudian yang ketiga, peserta soal menggunakan laptop yang telah disediakan panitia. Atau mungkin jika Bapak Ibu sekalian atau anak-anaknya nanti untuk menggunakan laptopnya sendiri, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa membawakan laptopnya untuk pesertanya. Sehingga mungkin nanti ada alasan yang ingin menggunakan laptopnya sendiri, atau lebih enak menggunakan laptopnya, atau takut biasa menggunakan laptopnya sendiri, itu nanti bisa dibawakan ke sekolah kami untuk dipakai di sini. Kemudian yang keempat, adanya pengurangan nilai bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta yang tidak hadir tanpa keterangan akan dinyatakan gugur setelah dipanggil 3 kali berturut-turut dengan interval 30 detik. Nomor peserta diambil pada saat registrasi kehadiran. Nah, nomor pesertanya nanti bisa pada saat registrasi kehadiran. Dapat 2 babak dalam lomba ini. Yang pertama, babak penyisihan digunakan dengan mengerjakan soal ketentuan di atas. Yang kedua, babak final dilaksanakan dengan mengambil 5 tim terbaik untuk diuji dengan pertanyaan secara lisan. Nah, seperti ya tidak jauh berbeda seperti cerdas cermat pada lomba-lomba cerdas cermat pada umumnya, babak penyisihan dan babak final. Nilainya Profik. Lain-lainnya nanti dulu. Nah, babak penyisihan itu menjawab soal yang tersedia dengan kriteria IPA 20 soal, IPS 20 soal, dan matematika 10 soal dengan durasi waktu 60 menit. Pecahan materinya ini. Sekalian, soal IPA itu 20, soal IPS 20, dan matematika 10. Itu untuk pembagian soalnya. Dan durasi waktunya 60 menit. Itu untuk babak. Ada lagi yang belum menjawab? Kalau babak final, Sudah semua ya? soal wajib 12 soal. Ada waktu, tenang aja. Masing-masing mapel 4 soal. Si, Kemudian soal lemparan 9 soal. Masing-masing mapel 3 soal. Kemudian soal rebutan 18 soal. IPA 10 soal, IPS 10 soal, dan matematika 8 soal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin bisa di screen layarnya biar nanti nggak lupa. Kemudian pemberian jumlah soal bagi peserta yang mencapai final akan ditentukan setiap babak dalam final dapat berubah jumlah soal yang diberikan namun tetap sama tiap tim. Kemudian jumlah soal yang diberikan disesuaikan oleh juri dengan estimasi waktu yang tersedia. Selanjutnya profil juri untuk cerdas cermat. Juri yang pertama ada
Ustazah Siti Nur Afifah, SPD. Lahir di Malang 1 Agustus 91. Alamat sekarang perumahan Pindad Sedayu Duren. Pekerjaan jelas guru matematika, makanya kami jadikan ini sebagai juri lomba cerdas cermat. Kemudian juri yang kedua, beliau Mutia Nafsul Mutmainnah. Oh iya. Nah, sekarang beliau itu masih menjalani proses perkuliahannya di Universitas Negeri Malang. Tapi meskipun demikian beliau kami tarik sebagai juri karena beliau kami anggap mumpuni di bidangnya. Lahir Malang 2 Februari 2001. Alamat Pakis Malang. Pendidikannya tahun 2006 sampai 2007 TK Tunas Madani. Tahun 2007 sampai 2010 SDN Rampal Celaket 2 Malang. Kemudian ya sampai sekarang puncaknya masih kuliah di Universitas Negeri Malang di semester 2. Demikian penyampaian tentang lomba ICES 2 2021. Apabila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada hal yang belum dimengerti, silahkan diajukan pertanyaannya atau sanggahannya atau apapun yang bisa disampaikan kepada kami. Silakan kami sampaikan kembali ini kepada MC. Terima kasih Ustaz Sola atas penyampaian technical meetingnya. Sekarang memasuki waktu tanya jawab. Silakan yang ingin menanyakan bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, assalamualaikum. Suara saya bisa didengar? Untuk Bu Huriah bisa Iya. menanyakan pertanyaannya. Menanyakan tentang pakaian tadi ya, misalkan pakaiannya tidak busana muslim tapi disesuaikan dengan temanya bagaimana? Misalnya temanya pakai jas, itu boleh apa tidak? Misalkan anak kami itu namanya Rafa itu kan ada didaftarkan di lomba itu terdaftar sebagai Pildajil dan apakah boleh misalkan yang Pildajilnya saya ganti dengan nama lain gitu terus A-nya tetap? Nggih ngeten mawon. Mohon maaf Bu, bisa diulangi? Oke. Untuk yang pertama pakaian. Kan di situ tertera busana muslim. Andai kata anak kami saya kasih pakaian jas gitu sesuai dengan temanya bagaimana? Itu. Terus yang kedua, kalau di daftarnya itu sudah terdaftar sebagai Pildajil, terus saya ganti dengan anak lain ya dalam satu sekolahan, apa boleh? Demikian. Bagaimana, Kak? Oh, baik Bu, kami tampung terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya yaitu untuk Pak Sofian Arifin, bisa menanyakan pertanyaannya? Baik, Bismillah. Yang saya mau tanyakan untuk lomba azan dan lomba tartil, apakah boleh menggunakan mikrofon? Terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak Sofian. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Wahid, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, untuk lomba tilawah, kan tadi di awal sudah disampaikan bahwa nanti setiap para peserta itu memakai ID card ya. Itu. Yang saya tanyakan dari tim kami itu sudah mengambil tag video sebelum TM ini. Apakah harus di-tag ulang karena untuk ID card-nya belum terpasang? Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Wahid. Selanjutnya Mr. Udin. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada pengurus ICES 2 yang telah melaksanakan memulai perlombaan ini. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Insya Allah semua yang kalian panjenengan kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Tidak lain, ini semua merupakan memupuk kreasi dari peserta didik kami semuanya, kabupaten maupun di kota. Dengan adanya ini bisa menyalurkan aspirasinya. Kami sangat berterima kasih, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Bapak Ibu, saya tidak ingin bertanya, tapi hanya mengingatkan saja. Pada pengumpulan pada tanggal 16 sampai dengan 22 November jam 12.00 ketika dalam perlombaan apa saja, ketika pengiriman video, ketika batas pengumpulan itu kok masih ada yang belum mengumpulkan, artinya masih kurang dengan jumlah peserta. Yang seharusnya contohnya 20, ternyata yang mengirimkan hanya 18, kan masih kurang. Panjenengan konfirmasi kepada kami, mungkin terjadi salah kamar mungkin di dalam pengiriman ataupun ada kendala seperti itu. Bisa jadi saling mengingatkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih banyak untuk Pak Udin. Terus pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Sudah 5 Pak? Jadi satu lagi ya. Ya. Satu lagi dari Bu Lastri Winarsi. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan. Saya mau tanya untuk mohon maaf Bu, cerdas cermat itu atau 3? Suaranya putus-putus Bu. Iya, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas? Ya, sudah jelas Bu. Ya. Ya, jadi gini, saya mau tanya untuk yang cerdas cermat itu kan tadi pakai laptopnya panitia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu laptopnya satu untuk bertiga atau setiap anak memakai satu laptop, nanti poinnya dijumlahkan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, kalau kami mau membawa laptop sendiri, itu kapan kita harus mengumpulkan? Apakah waktu hari H bisa dibawa atau harus mengumpulkan hari sebelumnya? Gitu. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, untuk poin penyisihannya itu bagaimana? Jadi apakah untuk benar salah dan tidak dijawabnya itu ada poin-poin tersendiri seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bu Lastri. Sekian sesi pertama pertanyaan. Jadi kepada panitia perlombaan silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Halo, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya boleh tanya? Oh, ini masih sesi sesi pertama dulu, Pak. Jadi nanti ada sesi kedua setelah ini. Jadi ini akan menjawab yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi nanti setelah sesi kedua dibuka, Bapak silahkan jika ingin bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nih Bapak Ibu? Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari Bu mengenai ganti peserta tadi, nggih. Insya Allah enggak apa-apa, karena kalau masih dalam satu sekolah, nggih, tidak apa-apa, asalkan nanti disampaikan kepada panitia itu atas nama siapa yang diganti namanya dengan siswa siapa. Dapat dipahami, nggih? Boleh langsung diakan. Sampun, nggih. Pertanyaan kedua, nggih. Untuk pertanyaan kedua, untuk memakai jas tidak sesuai dengan definisi memakai pakaian muslimah. Jadi tidak apa-apa memakai pakaian jas sesuai dengan tema yang ingin disampaikan. Insya Allah tidak apa-apa. Untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah lomba azan dan tartil boleh memakai mikrofon? Malah disarankan memakai mikrofon agar suaranya lebih jelas dalam melafalkan lantunan Al-Qur'annya. Kemudian yang keempat, ulang Bapak yang masalah mikrofon tadi. Oh iya, untuk masalah mikrofon itu jadi lebih disarankan untuk memakai mikrofon supaya suaranya lebih jelas. Gitu. Untuk semuanya ini. Untuk selanjutnya, tilawah sudah take video tapi belum mengambil ID card. Untuk ini mungkin kalau sudah mengambil take video mungkin bisa diedit di videonya saja. Jadi bisa diedit di videonya, diberi nama dan nomor di ID card itu. Mungkin bisa diedit di videonya untuk nama peserta dan nama sekolahnya. Mungkin seperti itu.
Untuk pertanyaan yang ke-6, yang ke-5, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah laptop digunakan satu untuk bertiga atau sendiri-sendiri? Jadi untuk laptop ini kami panitia sudah memfasilitasi, tetapi bila peserta ingin membawa laptop diperkenankan. Tapi untuk laptop ini itu satu untuk satu tim, Jadi satu untuk bertiga. Untuk yang kedua mengumpulkan laptopnya apakah hari H atau hari sebelumnya. Jadi langsung dibawa saja ketika hari H. Pembukaan tanggal 22 itu ya. Tanggal 22 itu silakan dibawa laptopnya. Kemudian untuk ketiga, poin cerdas cermat ini, poin penyisihan cerdas cermat itu tidak ada pengurangan, tapi hanya poin benar saja, Untuk pengurangan dan tidak dinilai itu nanti ketika di final akan ada pengurangan nilai, tidak dijawab, tidak diberi nilai dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu untuk jawaban di sesi pertama. Mungkin ada yang kurang jelas. Oh iya, tadi ada juga untuk saran pengumpulan video agar diingatkan secara berkala. Insya Allah kami akan selalu mengingatkan batas pengumpulan videonya. Grup yang sudah dibuat oleh. Mungkin itu untuk jawabannya. Apakah ada yang masih belum jelas? Oke. Pertanyaan balik, Bapak. Oke. Berarti salah itu tidak ada ya positif. Ngapunten kurang jelas, Pak. Jangan dulu karena ini pertanyaan balik mengingat yang cerdas cermat tadi. Berarti tidak ada poin untuk benar 4. Itu pertama. Yang kedua, untuk platform platform cerdas cermatnya, apakah nanti kayak Google Form begitu atau bagaimana? Karena kok menggunakan laptop serta. Jadi dari panitia yang untuk yang pertanyaan pertama itu memang tidak ada pengurangan untuk yang penyisihan. Kemudian ada pengurangannya itu ketika di final. Di final itu akan diadakan pengurangan nilai. Kemudian untuk platformnya, jadi kami dari panitia itu kemarin menyepakati bila platformnya itu insya Allah memakai Google Form saja. Jadi ketika itu cepat mendapatkan hasilnya seperti itu, Pak. Kalau ada nilai kembar bagaimana, Bapak? Kalau ada nilai sama di urutan. Iya, kalau ada nilai sama itu seperti di ICES yang sebelumnya, ICES pertama itu ada yang nilai kembar, itu akan diadakan ditandingkan, nilai yang kembar itu ditandingkan dengan pertanyaan seperti di final. Jadi sebelum final ada misalnya ada nilai yang kembar di penyisihan, itu akan diadakan pertandingan di situ untuk yang nilai yang kembar itu untuk menentukan siapa yang peserta kelima tadi itu. Itu, Pak. Boleh nyambung? Selanjutnya kami buka sesi kedua untuk pertanyaan, silakan. Oke, assalamualaikum. Bisa nyambung? Bisa, Pak. Oke. Di sini mohon maaf kurang begitu jelas tentang cerdas cermat, ya.
kurang jelas. Di sini tadi dikatakan membawa laptop atau sudah disediakan dari panitia. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk materi SD, apakah boleh membawa coret-coretan dan lain sebagainya? Tuh. Kemudian yang nomor 3, mohon maaf kami tadi sedikit terlambat, kami juga fokus di pekerjaan. Untuk pengiriman ID card-nya itu kapan? Kami tadi kurang begitu jelas mendengarkan. Batas pengumpulan video itu terakhir tanggal berapa dan jam berapa? Apakah video tersebut boleh diedit atau murni? Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Pak Agus. Selanjutnya dari Bu Sukartini Ayu. Silahkan. Terima kasih sebelumnya Ibu MC. Ini saya mau menanyakan, menyambung barusan tadi yang Bapak tanyakan itu terkait video yang akan dikumpulkan. Itu kapan dan ke siapa? Jadi apakah kita juga boleh memakai mikrofon atau harus original menggunakan video saja? Nah, seperti itu. Dimohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sukartini Ayu. Lalu pertanyaan ketiga, silakan untuk Bu Sulistianingsih. Ya Bu, terima kasih. Apakah boleh satu peserta mengikuti 2 lomba? Satu peserta mengikuti 2 lomba. Oh ya. Cukup itu saja dari saya. Ya. Lalu selanjutnya untuk dari SMP Al-Izzah. Tadi mau. Mohon maaf, ya saya mau tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk saya mau tanya terkait untuk lomba dasarnya. Terkait itu kemarin setelah saya baca pamfletnya, saya baca secara sekilas, itu adalah lomba yang diadakan dalam rangka Islamic apa ya? Islamic competition ya. Nah, saya terus lomba yang dilombakan kan ada Kitab Al-Azan dan kemudian saya kira cerdas cermati itu adalah tentang pendidikan agama Islam. Seperti itu. Kemudian tadi diinfokan ada lomba untuk soalnya adalah IPA, IPS, matematika. Nah, dari kami dari SMP Al-Izzah, yang kami daftarkan adalah siswa-siswa yang memang fokus di pelajaran PAI seperti itu. Bagaimana? Ada saran dan ini dari lembaganya? Apakah bisa kami mengundurkan diri atau pesertanya boleh diganti atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Jadi untuk sesi kedua kami dulu, lalu nanti kami buka lagi sesi ketiga. Jadi kepada panitia lomba silakan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk sesi kedua ini, pertanyaan pertama dari Bapak Agus tentang yang pertama tentang membawa laptop di lomba cerdas cermat. Jadi untuk lomba cerdas cermat ini itu sesi penyisihannya itu memakai laptop memakai laptopnya sudah disediakan oleh panitia. Kalaupun peserta ingin membawa laptopnya sendiri, itu juga diperkenankan. Langsung dibawa saja ketika tanggal 22 di sekolah kami. Itu untuk penyisihannya. Untuk platformnya di penyisihan itu memakai Google Form
Kenapa kok kami memakai Google Form? Karena supaya cepat perhitungannya, untuk koreksinya supaya cepat. Karena bila memakai kertas itu nanti masih memakan waktu lagi. Ketika memakai Google Form, insya Allah itu akan lebih mempersingkat waktu dalam mengoreksi seperti itu. Kemudian untuk nanti ketika ada nilai yang sama, itu insya Allah nanti akan ditentukan lagi ketika akan memasuki final, itu akan ditentukan siapa yang berhak untuk mengikuti final itu untuk tim yang mendapatkan nilai yang sama di awal-awal ketika akan final itu. Misalkan ada juara 1, 2, 3, 4, kemudian yang 5, 6 ini nilainya kok sama, nah, tim 5 dan 6 itu akan dipertandingkan terlebih dahulu sebelum final. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk materinya itu adalah materi IPA, IPS, dan matematika kelas 5 dan 6. Oke, kelas 5 dan 6. Untuk yang SMP itu adalah materi IPA, matematika,